Jadi saya juga tidak anti dengan orang kritis. Orang kritis itu baik. Jemaat di Berea itu mereka melakukan firman, tetapi sebelumnya mereka menyelidiki firman. Kita juga tidak boleh jadi orang bodoh. Sebab di akhir zaman ini akan datang penyesat-penyesat. Dan kalau orang Kristen bodoh, tidak ada filter, gampang menerima, yes man, yes sir, dan sebagainya. Akhirnya dia bisa masuk dalam pengajaran-pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat. Tidak masalah kritis. Dan orang yang kritis bertanya, lalu bagaimana dengan penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus? Kanan dilihat dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dia tidak dibaptis. Orang-orang kasih alibi. Oh, dia dibaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes. Coba baca kitab Injil Matius. Semua orang Yudea, Galilea dibaptis oleh Yohanes. Saya pikir itu adalah jawaban yang ya bisa, tetapi bukan sangat clear, memberikan kepastian bahwa orang ini sudah dibaptis. Kalau menurut pemikiran saya, orang ini memang belum dibaptis. Tidak dibaptis orang ini. Pertanyaan, kenapa orang ini bisa masuk Firdaus? Firdaus itu kan tingkat ketiga dari sorga. Berarti ada orang dewasa yang tidak dibaptis tetapi masuk sorga. Apakah ada orang masuk sorga tanpa dibaptis? Iya, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, 7 tahun, sekolah minggu rajin, setia kepada Tuhan, kena DBD, meninggal, pasti masuk sorga, belum dibaptis. Anak-anak kan diserahkan, bukan dibaptis. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Ini orang belum dibaptis, bisa masuk sorga. Jadi akhirnya timbullah dilema, timbullah problematika. Orang-orang mulai kasih pendapat A, pendapat B, argumentasi A, argumentasi B. Ada orang akhirnya mengambil kesimpulan, oh berarti biar tidak dibaptis masuk sorga. Tidak juga, sebab Alkitab tegas di banyak tempat, kitab Injil, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul memberikan penegasan harus dibaptis. Lalu mengapa ada spesial seperti ini? Nah, jawaban saya adalah karena orang ini dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk dibaptis. Dia ini baru percaya kepada Tuhan saat disalib. Saya kurang tahu kapan tepatnya dia percaya kepada Tuhan. Tetapi saya berpikir memperhatikan cerita tentang penyaliban Kristus. Ini orang percaya pada saat dia disalib. Ketika dia melihat Tuhan Yesus di sampingnya, dengan semua yang terjadi, temannya berkata, "Hei, kalau memang engkau anak Allah, kalau engkau memang Mesias, kalau memang engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Mengapa temannya bilang kalau memang engkau Kristus? Sebab memang tertulis inilah raja orang Yahudi. Dan raja orang Yahudi itu kan bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias. Mesiah. Jadi tertulis di salib. Ini raja orang Yahudi. Nah, temannya bilang, kalau kau raja, teman dari penjahat yang percaya Yesus ini, kalau engkau raja, selamatkan dirimu. Dan kami juga. Saya pikir disitulah awal mulanya dia mengenal Yesus. Disitulah awal dia melihat pribadi Yesus, mengenal pribadi Yesus. Sehingga memang ketika dia percaya dia tidak punya kesempatan. Kalau ada anak-anak Tuhan, kalau ada orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, punya kesempatan cukup panjang, tetapi masih belum memberikan diri dibaptis, itu lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Tetapi orang ini
tidak punya kesempatan. Kan sementara baptis kan tidak mungkin dia angkat tangan misalnya. Izin Pak Kepala Pasukan, siapa? Boleh enggak kita minta waktu mau dibaptis Yohanes? Ini sementara di atas salib. Jadi memang dia tidak memiliki kesempatan. Dan Tuhan maha bijak, katakan amin. Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu, Tuhan bijak. Tuhan menghakimi tidak sekilas pandang. Dia memeriksa. Tuhan tahu. Tuhan bukan seperti kita yang kadang kurang bijak, kadang pilih kasih, kadang subjektif. Kadang pagi sore keputusan kita. Tuhan tidak seperti itu, dia bijaksana. Dia tahu ini orang sudah punya kesempatan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini orang memang tidak punya kesempatan, Tuhan tahu. Dan orang yang di samping Tuhan Yesus yang penjahat ini, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tidak neko-neko, tegas. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus tahu dia akan meninggal hari itu. Tetapi Tuhan Yesus memberi kepastian dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus ketika mendengar, jadi pernyataan ini, ucapan ini merupakan respon Tuhan Yesus kepada pernyataan dari penjahat yang pernah jadi penjahat, angkat tangan. Saya mulai dari pelayan pemuji yang pernah jadi penjahat, angkat tangan. Oh, enggak ada. Kalaupun ada, siapa mau mengaku toh? Padahal kan penjahat dari kata dasar jahat. Siapa yang pernah berbuat jahat? Penjahat adalah orang yang berbuat jahat. Cuma orang jahat-jahat begini bukan penjahat. No apa dang? Puji Tuhan. Tuhan respon. Ini ucapan ini merupakan respon Tuhan kepada permintaan penjahat. Wah, haleluya. Boleh tidak saya katakan bahwa ini ucapan adalah respon Tuhan terhadap doa penjahat. Satu waktu kita mau bahas status doa seorang penjahat. Padahal kan dalam kitab Yakobus dikatakan begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bayangkan, doa orang benar yakin besar kuasanya. Ini penjahat. Mengapa Tuhan Yesus respon ini penjahat? Orang Manado bilang, kiapa Tuhan farek pada dia? Kiapa Tuhan memberi perhatian kepada penjahat? Tapi sebelum lebih jauh, saya dapat semacam pemahaman begini, oh Tuhan, berarti Tuhan Yesus ini memang mantap sekali. Bayangkan penjahat masih punya kesempatan untuk didengar oleh Tuhan. Seorang penjahat pun masih memiliki kesempatan, peluang untuk diperhatikan oleh Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound. Bingung. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I was blind. DP mata 2, terang 2.
Mar kalau terang, siapa dang tidak bisa membedakan antara istrimu dan istri orang misalnya. Mata peterang, siapa tidak bisa bedakan. Ini kita peslop, ini orang peslop. Mahasiswa-mahasiswi tertawa. Ada pengakuan dosa kah? Ini milikku, ini milik orang. Was blind, but now I see. Terang DP mata, tetapi dulu dia tidak melihat keselamatan. Karena itu dia sembarang tabrak. Hantam kromo. Reds, bahasa kasar mungkin ya. Orang yang tidak baik, penjahat. Dengan segala hormat mengeluarkan kata ini. Orang brengsek. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. Sepotong kayu kasar, ada dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ada orang dosanya kasar sekali kelihatan, ada orang kasarnya tak kelihatan. Ada seorang hamba Tuhan orang Jawa. Jadi orang Jawa ini dia kasih ilustrasi. Orang Batak dan orang Jawa. Ini hamba Tuhan orang Jawa, saya dengar ilustrasinya. Ini orang Batak bawa mobil, kemudian orang salib, marah ini orang Batak ini karena salib dengan tidak beretika. Ini orang Batak kasih buka DP kaca, kemudian dia kasih keluar DP kepala, kemudian dia, babatarian, kau ini kau. Di posisi lain ada orang Jawa, orang salib juga dengan cara yang tidak beretika. Dia tetap di setir, di kemudi. Dia hendak buka DP kaca, dia baba diam. Tapi dia maki di dalam hati. Mana lebih jahat? Itu yang Batak yang karena Batak sama dengan Manado toh. Woi. Ada teman, ada bekas mahasiswa orang telaut, dia bilang begini, torang mer biar cuma 2 orang telaut ribut kapal. Karena waktu baca cerita kata keras sekali, minta maaf orang telaut. Ini orang telaut dia kesaksian. Biar cuma deng Angel, deng ABK, kalah suara mesin pada orang 2. Waktu saya ini orang telaut dia cerita, sama ya orang Batak, orang Manado mirip-mirip. Kalau orang Jawa katanya nih bapak yang Jawa ini, yang pendeta yang orang Jawa bilang, oh kacanya enggak bisa buka. Marah, so mulai memaki dalam hati. Atau maki dengan suara perlahan. Ya kita harus sadar bahwa kita juga kadang-kala seperti itu. Melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak berkenan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana dengan doa penjahat? Bagaimana dengan orang seperti ini? Sepertinya tidak ada peluang, tetapi ternyata ada peluang. Ada kesempatan. Semua orang memiliki kesempatan. Kita tidak dilahirkan dengan sama. Ada yang lahir papa mama lengkap, oma opa, dua belah pihak ada. Waktu mau melahirkan DP mama, DP oma opa, papa mama, DP om tante lengkap di rumah sakit. Berdoa ada orang, oh Tuhan, kenapa itu tante mau melahirkan? Ada, lahir tuh ada, oh diterima dengan sukacita oleh keluarga lengkap.
Ada yang lahir minta maaf. Jangankan DP papa mama, hele DP mama tahu rasa-rasa mau buang itu anak. Bahkan orang dengar cerita, orang baca di media, ada anak yang ditemukan di rumpu-rumpu, ditemukan di muka pintu panti asuhan. Karena semua orang memiliki titik yang sama, posisi start yang sama. Ada orang yang dilahirkan, orang tuanya kaya raya, ada orang dilahirkan. Jangankan untuk membeli sesuatu yang sifatnya sekunder, makan pun sulit. Kita tidak dilahirkan dengan posisi start yang sama. Tapi saya mau sampaikan, jangan ada pemikiran-pemikiran negatif karena kita punya Tuhan yang memberi peluang dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Penjahat yang berdoa, Tuhan bisa dengar. Orang yang memulai kehidupan sepertinya minus, engkau punya Tuhan yang juga mendengar. Ismail dilahirkan oleh Hagar, ditindas oleh Sarah. Itu salah Sarah. Mengapa memberi solusi yang salah kepada Abraham? Dan akhirnya diusirlah Hagar bersama dengan anak ini. Dibuanglah Ismail di semak-semak. Tetapi Tuhan bilang kepada Hagar, Hagar, waktu itu air sudah habis. Tidak ada air. Ini di padang gurun, ini bukan di Bitung. Kalaupun kepepet orang bisa minum kuala bir. Kalaupun Sergio terlambat menampung air di tong, saya bisa turun mandi di kuala bir. Sergio Ramos. Ini di padang gurun. Habis air mati. Tetapi Tuhan bilang, ada sumur di situ dan dinamakanlah Hagar Lahai Roy. El Roy karena Tuhan melihat. Artinya apa yang saya mau sampaikan bahwa ucapan ini menjadi dasar, Tuhan Yesus mengasihi saya. Kita semua punya peluang. Kita semua punya kesempatan. Amin. Tapi jangan sampai kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Katakan samping kiri kanan, hargai anugerah Tuhan. Haleluya. Berkali-kali kau menolong. Tuhan so tolong berkali-kali dia tinggalkan Tuhan. Jangan. Seharusnya Tuhan berkali-kali menolong itu menjadi pemicu kepadanya untuk apa? Tuhan, saya mau tetap setia kepadamu. Saya katakan tadi bahwa cerita ini menjadi dilema, tetapi menurut saya coba kita lihat dari perspektif yang lain bahwa kisah ini sebenarnya memberikan fondasi tentang ajaran keselamatan secara lengkap. Karena apa yang saya baca di sini, sebenarnya semua yang kita lakukan, apakah itu ibadah, apakah itu pelayanan, apakah itu pengorbanan, termasuk di dalamnya mengikuti sakramen, melaksanakan sakramen seperti baptisan, perjamuan, penyerahan anak, dan semuanya harus diawali oleh sikap hati yang benar. Dan Tuhan menemukan sikap hati yang benar ini kepada si penjahat itu. Apa sikap hati yang benar dari penjahat itu? Yang pertama, ayat 40, 41, 40 dan 41. Tetapi seorang, atau kita mulai dari ayat sebelumnya ketika seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ini kan nadanya apa ya? Nada mencela. Ada dua penjahat yang tergantung, satu mencela, menyindir. Bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Mesias? Bukankah engkau adalah penyelamat?
No, selamatkan dirimu dan kami. Tapi perhatikan, ini yang penjahat yang satunya lagi. Penjahat yang didengar doanya oleh Tuhan. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kata 41, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini sikap pertama. Sikap yang harus ada. Pengakuan dan kesadaran diri. Katakan sama-sama pengakuan dan kesadaran diri. Ini orang mengaku. Kita ini sebenarnya pelaku kejahatan. Kita layak dihukum. Kita sepantasnya, sewajarnya dihukum. Dia sadar. Ada orang sudah bikin salah tetap menyangkal. Banyak alibi. Banyak argumentasi. Padahal dia sudah bikin salah. Tetapi ini orang, kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini hukuman salib, tadi saya uraikan, ini hukuman paling keji. Hukuman level paling tinggi. Orang Yahudi kalau orang salah itu lempar batu sampai mati. Hukuman mati juga, tetapi salib di atas itu. Sebab orang yang disalib itu dikutuk, terkutuk. Itu level hukuman paling tinggi. Mungkin orang ini bisa bilang begini, iya no, orang memang so salah, mar. Kenapa mesti salib dang? Cambok juga, kenapa mesti salib? Dia kan bisa protes, tetapi dia tidak protes. Kita memang selayaknya, kita menerima balasan yang setimpal. Orang ini punya kesadaran. Oh ini apa ya? Hal paling pertama yang penting sekali. Anak-anak Tuhan harus selalu punya ini. Sebuah kesadaran. Berapa banyak kali kita jadi orang Kristen tidak punya kesadaran. Kita beribadah iya. Kita bisa melayani iya. Tetapi apakah kita sadar siapa saya, siapa saudara? Orang kalau tidak sadar posisi awalnya, dia akan melayani, dia merasa kalau dia melayani itu dia memberi sesuatu bagi Tuhan. Bukan. Kalau kita melayani, kita itu diberikan kesempatan melayani. Dia merasa bahwa Tuhan membutuhkan dia. Memangnya Tuhan membutuhkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tapi sebenarnya kalau Tuhan mau cari pemuji penyembah, malaikat suaranya jauh lebih baik dari seorang singer yang pertama kali saya lihat singers. Wah, kita bangga sekali lihat ada satu mahasiswa yang luar biasa, dia singers. Seumur-umur kita jadi gembala belum pernah ada jas, ada bis putih di sini. Baru beliau, woi, keren. Pantas beliau seni mau bermain bulu tangkis. Rupanya sementara menyiapkan urapan. Haleluya. Haleluya. Harus punya kesadaran diri. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan baik kita dan memuji Tuhan. Tuhan bilang, kalau orang tidak memuji Tuhan, batu memuji Tuhan, pohon memuji Tuhan. Coba orang pikir, ini pohon memuji Tuhan, pohon bergoyang toh? Bergoyang. Pohon Jawa goyang karena apa?
No bayangkan kalau itu pohon itu semangat sekali. Tak angkat orang kap rumah sini. Baru tuh hari itu dapur yang tak angkat kap. Batu memuji Tuhan, berarti batu apa? Artinya apa itu? No bayangkan kalau tanah goyang, berapa skala Richter sampai batu jaga keangkat. Baru Myanmar 7,7 skala Richter orang so ketakutan. Torang mau pilih mana? Batu atau pohon yang memuji Tuhan atau torang jo? Karena ini mau muji Tuhan, nanti serupa batu. Waduh Tuhan Yesus. Belum kelar le tuh SGS di TCD RMK. Kong batu-batu di sini so memuji Tuhan. Oh, belum kita habisan. So habis. Saya dan wakil gembala kemarin berbahagia tuh pembangunan. Orang dua punya rencana. Kita bilang mati puji Tuhan. Tuhan tolong kasih siang. Kalau Tuhan buka jalan terbuka, kalau Tuhan tutup jalan habis. Iya betul, amin. Orang so berencana, kok misalnya Tuhan bilang, selesai. Semua yang kita lakukan di dunia ini seperti mendirikan rumah pasir di pinggiran pantai. Pas datang ombak, habis. Tapi orang selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Oh dia punya kesadaran diri. Amsal 28 ayat 13, 14. Amsal 28. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Siapa yang suka sembunyi DP kesalahan. Nyanak mau beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengetikkan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Pasti saudara bingung, ini terjemahan apa itu? Terjemahan bahasa Sangir itu saudara-saudara. Keras, ketik. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bak keras disalah, bak kuat disalah. Nyanda. Urat timbul. Ada urat juga muncul di sini tuh. Urat. Katakan samping kiri kanan jang bakras. Haleluya. Jang bakras. Tuhan Yesus sayang. Orang semua bukan orang sempurna. Jangan jaga keras. Jangan jaga basambunyi. Menyembunyikan diri. Adam dan Hawa bikin dosa, menyembunyikan diri. Dapat usir. Katakan samping kiri kanan, jangan jabah sembunyi. Ada lagi satu DP istilah, jangan pura-pura nyanda. Mata Tuhan melihat berbuat yang jahat, jangan berbuat. Jangan pura-pura nyanda. Mana yang ambil? Apa? Dia so tahu reken puak. Apa? Hah? Jangan pura-pura nyanda. Tuhan tahu. Lebih baik datang Pak Tuhan. Kasih yang akan kita Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuat. Haleluya.
sobek yang salah. Saul sobek yang salah. Samuel tegur, pura-pura tahu. Ada itu ada, 2 Samuel pasal 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 15. Ini yang kita mau bilang ya, pura-pura nyanda. Tekeng pongo dang. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Karena Saul bikin kesalahan ya. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas, ayat 12. Maka pikirku, ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini ayat 15, ini tuh pura-pura nyanda. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Habis dapat tegur, Saul pura-pura, ngoni so siap mau berperang? Dia pura-pura nyanda. Dia hati-hati jaga berpura-pura nyanda nih. Tuhan tahu. Lebih baik mengaku supaya disayang. Katakan samping kiri kanan, lebih baik mengaku supaya Tuhan sayang. Oke, itu yang pertama ya, pengakuan dan kesadaran diri. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh penjahat ini? Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Oh, penjahat ini mengimani Yesus sebagai kurios. Jadi ini penjahat ini berseru. Ini versi King James. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Itu kata Lord di sini bahasa Yunaninya kurios. Kurios itu kata yang diterjemahkan dalam Septuaginta. Septuaginta itu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi di bahasa Ibrani di Perjanjian Lama itu Tuhan itu disebut dengan JHWH, tetragrammaton, agak rumit ya, Yehova. Tetapi orang Israel mengganti itu Jehovah itu karena mereka tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jehovah itu jadi kurios. Jadi kurios itu sebutan untuk Tuhan. Dalam perjanjian baru itu kurios itu sebutan untuk Yesus, untuk Tuhan penyelamat. Dan ini penjahat ini, dia bilang Yesus itu kurios. Artinya apa? Artinya dia tidak melihat Yesus sebagai orang biasa. Meskipun Yesus pada waktu itu kalau digambarkan dalam Alkitab di atas kayu salib tergantung dipaku tangan kaki dan kemudian minta maaf. Tuhan Yesus itu kan punya baju sudah ditanggalkan dan dia hanya mengenakan jawat. Begitu kan tradisi orang Romawi menyalibkan orang. Tuhan Yesus tidak pakai baju jubah, tidak. Tuhan Yesus dengan segala hormat Tuhan. Ini hanya pakai cawat tergantung di atas kayu salib. Tetapi dia masih berkata kepada Yesus yang seperti itu, kurios. Seakan-akan tidak terpengaruh dengan penampakan-penampakan lahiria. Dia tetap melihat Yesus kurios. Berapa banyak orang kehilangan iman cuman karena gereja yang penampakannya mungkin kalau orang di sini puji Tuhan agak lumayan baguslah. Tetapi mungkin ada di tempat-tempat tertentu gereja cuma dari pitate. DP mimbar gereja, bikin sayang.
DP pendeta berpakaian kumal. Dan dia bisa kehilangan iman dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi penjahat ini dia lihat Yesus seperti itu. Masih saja dia berkata, Kurios, ingatlah aku, remember me. Kalau engkau datang sebagai raja. Dia tidak terpengaruh dengan semua penampakan-penampakan lahiriah. Iman memang harus seperti itu. Iman memang harus selalu memandang Yesus. Amin. Amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Oh, memang kita harus memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kurios. Tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, jasmani. Oh, dia punya iman, dia punya kepercayaan. Terakhir, saya melihat orang ini memiliki kerendahan hati dan ketulusan. Kerendahan hati. Orang yang mengaku, orang yang menyadari dosa, orang yang rendah hati pasti. Kalau dia tinggi hati, dia tidak akan mengakui dosa. Tetapi orang ini rendah hati dan tulus hati. Amsal 22 ayat 11 kita coba baca. Ayat 11 ya. Kita baca sama-sama. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kurios yang sesungguhnya itulah Tuhan. Raja yang sesungguhnya itulah Kurios itu, Tuhan. Bagaimana menjadi sahabat Kurios itu? Cinta kesucian hati dan manis bicara. Manis ini bahasa Ibraninya ken. Ken ini harus dipahami sebagai bukan hanya sebagai manis bicara, tetapi bent down, bow down, bent down, membungkuk, maruku. Odoknya nak gampang jaga bamaruku. Kita mau kasih contoh, saudara-saudara. Marsudajo, jangan ada yang memalu. Kalau orang kurus maruku gampang. Maka kalau orang agak besar seperti saya, oh susah maruku. Rukia, maruku gampang toh, karena kurus. Maka kalau kita, nanti sebentar saudara akan. Jadi kita semua singers kita kasih meruku sebentar. Susah. Orang yang mencintai kesucian hati, manis bicaranya. Ini manis, ini bent down, ken. Rendah hati. Salah satu kerendahan hati muncul di ucapannya ketika dia bercakap-cakap. Saya rasa ini khotbah bukan untuk satu orang, bukan untuk saudara, mulai dari saya. Sudah resiko karena saya memang sudah menulis di catatan rencana khotbah saya untuk khotbah 7 ucapan Yesus. Seandainya boleh, saya boleh menghindar ucapan yang ini, sebab ini menemplak bukan hanya satu orang, 2 orang, tetapi orang semua kan dievaluasi oleh firman. Amin. Tapi kita tidak akan lari. Kita membuka hati. Ini orang rendah hati, tulus hatinya. Dan orang yang rendah hati, tulus hatinya ini sahabat raja. Amsal 20 ayat 26.
Ini raja ini bagaimana? Amsal 20 ayat 26. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Itu menggilas ini sama dengan storm walls, bajalang di aspal. Saudara pernah lihat storm walls? Itu yang jaga backing padat aspal. Itu tuh menggilas. Raja yang bijak mengenal sebab melihat hati. Tulus tidak. Rendah hati tidak. Kalau dia fasik, oh digilas berulang-ulang. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Ayat-ayat cukup banyak di bagian terakhir ini. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Kadang-kala orang tulus hati juga mau diobok-obok oleh situasi, kondisi orang-orang tertentu. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Kadang-kala orang benar sepertinya tidak ada kemampuan untuk bertahan atau membela diri. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Anak-anak Tuhan yang tulus hati, jangan khawatir. Ada Tuhan, matanya mengamati. Amin. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang apa? Wajahnya. Haleluya. Haleluya. Lukas 22 ayat 61. Siapa yang menyadarkan Petrus bahwa dia sudah menyangkal Yesus? Siapa? Ayam toh? Ayam. Situasi kondisi Tuhan bisa pakai. Tetapi sebenarnya siapa? Ayat 61 baca sama-sama. 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Oh, rupanya Petrus disadarkan karena Tuhan menghaga dia. Baku dapa Petrus pemata dengan Tuhan pemata. Tuhan memandang Petrus, Petrus ingat, aduh betul ya Tuhan dah bilang kita tuh hari rasa hebat. Oh biar dorang melarikan diri kita nyandak, Petrus ini tetap setia, loyal. Tapi ternyata Petrus juga menyadari bahwa dia terbatas. Karena itu kita akan seperti Daud, Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Mazmur 26. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Daud bukan menantang Tuhan, Mazmur 26 itu ditulis oleh Daud. Dia tidak menantang Tuhan, tetapi dia ini merelakan hidupnya diperiksa oleh Tuhan. Tadi pagi di ibadah pagi, tiba-tiba saja saya seperti ada sesuatu di hati saya dan saya berseru, Tuhan periksa, periksa. Orang yang takut tidak mau diperiksa dokter. Orang yang takut, dia mungkin sobat rasa-rasa tapi takut. Dia tidak mau diperiksa lab. Tapi orang yang rela, periksa aja Pak kita. Oh ternyata kita darah tinggi. Oh ternyata kita ada gula. Oh ternyata kita ini ada kolesterol. Oh ternyata. Tapi semuanya harus dimulai dari sebuah kerendahan hati, ketulusan hati, kerelaan hati. Untuk apa diperiksa? Rendah hati dan tulus hati akan membawa kita pada sebuah penyataan sikap. Periksa aja Pak kita Tuhan. Bukan batantang. Kira kita ada salah, Tuhan periksa. Bukan. Tapi iya dong Tuhan, periksa jawab kita. Periksa jawab Tuhan.
Kon Tuhan mulai bilang, ngana ini fit darah tinggi. Oh tapi darah tekanan darah, nyandak pang marah. Tuhan periksa, oh ngana ini sombong. Ini boleh orang lain lebih tinggi, ngana. Oh ngana, aduh banyak kasih yang ku daftar. Mar kalau Tuhan itu dokter di atas segala dokter, dia bukan cuma periksa penyakit jasmani, dia juga periksa penyakit jiwa. Dia juga periksa penyakit rohani. Dan dia kasih obat yang tepat. Dia kasih terapi. Gode, somusi, bajalang, itu terapi. Bagaimana dan kalau sombong rohani? Apa DP terapi? Nanti Tuhan kasih DP terapi. Orang pandang enteng mungkin. Oh Tuhan, kita pandang enteng apa kita? Terapi. Kadang-kadang Tuhan meluaskan banyak pengalaman hidup untuk memberikan terapi-terapi. Supaya orang jadi sama seperti Yesus. Ini tiga ini sikap dasar. Pengakuan, kesadaran diri, iman, dan kepercayaan, kerendahan hati dan ketulusan hati. Tiga hal inilah menjadi biang istilahnya, menjadi inti, sikap hati. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melayani, ketika berkorban, ketika kita ikut sakramen dan semua kesalehan-kesalehan, maka semua itu sesuatu yang benar dan indah di hadapan Tuhan. Luput bagian yang kedua, iman dan kepercayaan. Amin. Terima firman. Terima firman. Haleluya.